Kenapa Tiongkok memindahkan perang dagang dari tarif barang ke biaya pelabuhan? Benarkah ongkos pengiriman global akan melonjak drastis? Berita terkini yang menunjukkan babak baru perang dagang datang dari Kementerian Transportasi Tiongkok dan otoritas AS. Sumbernya dari validnews.id dan kontan.co.id yang melaporkan bahwa AS dan China akan saling menerapkan tarif pelabuhan picu gejolak di sektor pelayaran, dirilis pada 13 hingga 14 Oktober 2025. Ini bukan lagi sekedar menaikkan harga televisi atau chip komputer, kawan. Tiongkok melancarkan serangan balasan terbaru dengan mengenakan biaya pelabuhan tambahan, port fees, kepada kapal-kapal dan perusahaan pelayaran Amerika Serikat. Langkah serupa segera dibalas oleh Washington. Faktanya, perang dagang telah merembet ke sektor logistik dan jasa, fondasi tak terlihat dari perdagangan global yang selama ini dianggap netral dan teknokratis. Perpindahan fokus ini sangat strategis. Tiongkok tahu bahwa menyerang pelabuhan, gerbang utama perdagangan dunia, akan menghasilkan kerusakan ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekedar tarif barang. Inilah medan baru, perang biaya, bukan lagi perang bea. Serangan yang tidak lagi menghantam permukaan, melainkan menghujam jantung sistem distribusi global. Pertanyaannya begini, mengapa serangan pada logistik ini lebih mematikan daripada serangan tarif biasa? Bagaimana mekanisme biaya pelabuhan ini bekerja? Dan yang paling penting, apa konsekuensi etis dari penggunaan jalur perdagangan vital sebagai senjata politik? Mari kita bedah tuntas. Untuk memahami eskalasi ini, kita harus melihat logistik global sebagai tulang punggung ekonomi dunia. Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik adalah jalur utama di mana kapal-kapal mengangkut triliunan dolar dalam bentuk peti kemas setiap tahun. Selama puluhan tahun, sistem ini berjalan berdasarkan efisiensi, prediktabilitas, dan kepercayaan antar bangsa. Jalur laut menjadi simbol keterhubungan ekonomi global, sampai akhirnya dijadikan medan tempur baru. Namun ancaman tarif 100% oleh Presiden Trump memicu respons yang jauh lebih terencana dari Tiongkok. Daripada hanya membalas tarif pada barang yang justru bisa melukai konsumennya sendiri, Beijing memilih menyerang titik lemah rantai pasok AS, biaya operasional dan pengiriman. Ini adalah strike on logistics, serangan pada urat nadi perdagangan. Tiongkok tampaknya ingin mengatakan, kamu bisa menutup pasar kami, tapi kami bisa memperlambat dunia. Ancaman ini bekerja melalui mekanisme sederhana namun efektif. Biaya pelabuhan tambahan yang dikenakan Tiongkok adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan pelayaran AS atau kapal yang menuju AS. Biaya ini segera ditransfer ke biaya pengiriman seluruh barang yang diangkut. Kenaikan shipping cost ini pada akhirnya akan memukul konsumen global dengan harga barang yang lebih mahal, baik itu mainan, pakaian, bahan pangan, atau komponen mesin. Dengan kata lain, Tiongkok bisa menaikkan inflasi global tanpa menembakkan satu peluru pun. Ini bukan hanya balasan ekonomi, ini adalah pesan strategis kepada dunia. Kami punya kendali atas gerbang lautmu. Ini adalah taktik pressure point yang kejam. Tiongkok memilih untuk menyerang infrastruktur jasa Amerika, sebuah langkah yang cerdas, terukur, namun beresiko tinggi. Perang ini juga diperburuk oleh serangan balasan AS dan kebijakan pembatasan ekspor Tiongkok di ranah komoditas kritis. Tiongkok mengumumkan pembatasan ekspor rare earth atau logam tanah jarang dan material penting lainnya. Ini adalah senjata pamungkas Tiongkok, karena AS sangat bergantung pada mineral langka itu untuk memproduksi chip semikonduktor, magnet permanen, dan teknologi militer mutakhir. Krisis logistik dan krisis mineral ini saling memperkuat. AS memutus akses Tiongkok ke chips melalui sanksi finansial, pembatasan ekspor chips, dan blokade investasi. Washington selama ini memperlakukan teknologi sebagai senjata politik. Maka dari sudut pandang Beijing, apa yang mereka lakukan hanyalah membalas dengan bahasa yang sama. Krisis ini dengan demikian adalah cermin dari kemerosotan integritas sistem ekonomi global yang dulu dibangun atas dasar hukum dan kepercayaan.
Dunia kini terpecah bukan karena ideologi, tapi karena rasa saling curiga terhadap keadilan ekonomi itu sendiri. Dampak terhadap Global South sangat besar. Negara-negara berkembang tidak boleh lagi bergantung pada jalur logistik tunggal, LCS, atau sumber daya tunggal, Cina. Kenaikan biaya pengiriman akibat tarif pelabuhan akan langsung memicu inflasi global, terutama pada barang-barang manufaktur, elektronik, dan kebutuhan pokok. Efek berantai ini akan memukul daya beli rakyat miskin di seluruh dunia yang bahkan tidak tahu bahwa harga beras di pasar desanya dipengaruhi oleh tarif pelabuhan ribuan kilometer jauhnya. Inilah wajah baru globalisasi, saling terkoneksi dalam penderitaan. Prinsip moralitas yang harus kita junjung di sini jelas. Keadilan dagang tidak boleh menjadi korban dari ambisi geopolitik. Solusinya bukan perang balasan, melainkan diversifikasi mutlak dan kemandirian logistik. Negara-negara Global South harus berinvestasi besar-besaran dalam hilirisasi mineral, penguatan rantai pasok domestik, dan pembangunan jaringan pelabuhan yang terintegrasi di luar kendali blok AS maupun Cina. Kita harus menjadi penentu biaya pengiriman kita sendiri, bukan penerima pasif dari harga yang ditentukan dua kekuatan besar. Kemandirian logistik adalah bentuk baru kemerdekaan ekonomi. Indonesia dengan posisi geografis strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik memiliki peluang emas untuk memimpin transformasi ini. Kita harus memanfaatkan Selat Malaka, Bitung, dan Sabang sebagai simpul logistik independen yang terlindungi dari turbulensi politik global. ASEAN perlu menegaskan bahwa jalur pelayaran di Laut Cina Selatan tidak boleh dijadikan alat tekanan ekonomi. Kedaulatan logistik adalah kedaulatan ekonomi masa depan, dan Indonesia harus berdiri di garis depan untuk memperjuangkannya. Selain aspek ekonomi, perang logistik ini juga memiliki dimensi psikologis. Ia menunjukkan bahwa kepercayaan antar pelaku perdagangan sudah runtuh. Setiap negara kini memandang laut bukan lagi sebagai ruang bersama, tapi sebagai wilayah kompetisi biaya dan tarif. Dunia yang dulu disatukan oleh pelayaran justru malah terpecah karenanya. Laut bukan lagi penghubung bangsa-bangsa, melainkan cermin dari ketakutan dan kecurigaan global. Kita harus bertanya dengan jujur, sampai kapan umat manusia rela membayar mahal demi mempertahankan ego geopolitik dua negara adik kuasa? Apakah masa depan perdagangan akan ditentukan oleh tarif pelabuhan, bukan oleh kreativitas, inovasi, dan kerja keras manusia? Dan jika semua pelabuhan telah menjadi pos tarif politik, kemana kapal-kapal dunia akan berlabuh? Pada akhirnya, sejarah akan menilai bahwa babak perang logistik ini bukan sekedar pertikaian ekonomi, melainkan ujian moral bagi peradaban global. Siapa yang memilih keadilan dan kerjasama, dan siapa yang terus memelihara sistem yang hanya menguntungkan segelintir bangsa. Dunia sedang menulis ulang peta kekuasaan laut, dan tinta yang digunakan bukan darah, melainkan biaya pelabuhan. Di tengah perang yang berpotensi melumpuhkan rantai pasok dunia ini, pertanyaannya tetap sama, namun semakin mendesak. Mampukah negara-negara berkembang bersatu untuk menuntut keadilan, atau akan terus menjadi korban kenaikan biaya pengiriman yang brutal? Korban dari perang yang bahkan bukan mereka yang memulainya.